Seleb TikTok Joy Putri menjalani sidang tindak pidana ringan karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Ia diputus bersalah dan dikenai denda 12 juta rupiah. Sebelumnya, acara pesta ulang tahun berbuntut pemeriksaan polisi. Joy Putri, 3 orang event organizer dan seorang manajemen hotel diperiksa. Minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Melalui akun TikToknya, Joy Putri meminta maaf kepada publik. Joy Putri berkilah tidak mengetahui ada perpanjangan pemberlakuan PPKM. Maaf kepada masyarakat dan semua followers aku atas kejadian yang bikin resah kemarin. Aku benar-benar minta maaf kepada kalian dan aku sudah ditindaklanjutin oleh polisi dan bakal nunggu sidang. Nah, pas mau acara itu kan tanggal 21 ya, belum tahu kalau diperpanjang. Jadi pas itu langsung Itu waktu itu tanggal berapa? 21. Ulang tahunnya 21. Pas persiapannya tuh udah dari jauh hari gitu. Joy Putri menggelar pesta ulang tahun ke-18 di sebuah hotel berbintang di Bekasi, Jawa Barat dengan mengundang sejumlah teman saat pemberlakuan PPKM level 4. Joy Putri dan sejumlah tamu yang hadir tidak memakai masker. Pemirsa, proses vaksinasi di beberapa daerah mengalami kendala stok vaksin. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sudah 2 pekan ini stok vaksin COVID-19 langka, sedangkan di Sulawesi Utara stok vaksin juga menipis. Vaksinasi di Puskesmas Gringsing 1 Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini tidak banyak diikuti warga. Masyarakat yang antri dengan tertib ini adalah warga yang menerima vaksin kedua. Menurut Ketua Pelaksana Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Gringsing, Dr. Dian Kurniawati, menurunkan sejumlah warga yang ikut vaksin dikarenakan stok vaksin untuk suntik pertama sudah kosong sejak 2 minggu lalu. Kondisi stok vaksin yang menipis juga terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk stok vaksin sendiri gimana? Stok vaksin inilah kosong hari ini, cuman kita mendapat hibah dari Polri kalau masalah ada. Sudah berapa hari itu kosong? Kosong sudah hampir 2 mingguan. Ya, tinggal yang dosis 2 aja, yang dosis 1 itu ya 2 mingguan kosong. Jadi kita menyelesaikan yang dosis 2, yang kemarin sudah disuntik dosis 1. Nah, kita Stok vaksin yang disimpan di RSUD Manembo untuk dibagikan ke puskesmas-puskesmas sudah habis. Prioritas vaksinasi saat ini adalah bagi warga yang akan divaksin kedua. Stok vaksin yang menipis di Sulawesi Utara diakui Gubernur Oli Dodo Kambe. Tunggu vaksin, suplai vaksin. Apanya? stok vaksinnya, Pak. Kalau vaksin itu kan dari Jakarta yang kirim. Saya sudah bicara Pak Menteri, mudah-mudahan pertengahan bulan Agustus vaksin di Sulawesi Utara dikirim semua. Kebutuhan kita 1.800.000 orang. Ya. Pemirsa, penerima vaksin COVID-19 siap-siap mendapat suntikan ketiga. Pasalnya, hasil penelitian terbaru menyebut efektivitas vaksin Sinovac hanya bertahan 6 bulan setelah penyuntikan kedua. Bahan baku vaksin Sinovac terus berdatangan ke Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran vaksinasi 47 triliun rupiah untuk memerangi virus corona di tanah air. Program pemerintah disambut baik warga yang terus berdatangan ke lokasi vaksinasi. Demi usaha berbuah manis, pemerintah bahkan memulai vaksinasi ketiga, biasa disebut booster, untuk mendongkrak kekebalan tubuh. Tapi sejauh ini vaksinasi ketiga hanya untuk tenaga medis dan vaksinnya pun bukan Sinovac, melainkan Moderna. Vaksin ketiga akan diberikan menggunakan vaksin Moderna. Sehingga dengan demikian bisa memberikan kekebalan yang maksimal terhadap variasi-variasi mutasi virus yang ada. Waktu berjalan, kemudian muncul kabar tak sedap dari Tiongkok, negeri peracik vaksin Sinovac.
Riset terbarunya, kekebalan vaksin Sinovac terhadap virus corona hanya bertahan 6 bulan. Pemerintah kembali ambil 1000 jurus, salah satunya menyuntikkan kembali warga yang sudah divaksin. Tapi program ini rencananya baru bergulir tahun depan. Pertanyaan muncul, apakah dengan hanya ampuh 6 bulan, pemerintah tetap melanjutkan pembelian vaksin Sinovac? Jika beralih ke vaksin lain yang harganya lebih mahal, apakah keuangan Republik ini masih mampu? Jangan sampai hasrat kuat masyarakat divaksin terkendala minimnya alokasi anggaran pengadaan ramuan medis penjinak virus corona. Pemirsa, apa langkah pemerintah setelah temuan riset vaksin Sinovac yang ternyata hanya bertahan 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua untuk melawan virus corona? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Diki. Malam waktu Australia. Baik, Pak Diki, sejauh ini sudah perlukah jab ketiga atau suntikan ketiga? Ya, untuk kondisi Indonesia kita harus sadari bahwa adanya keterbatasan vaksin. Jadi kalau bicara suntikan ketiga ini tentu harus melihat dari sisi ketersediaan. Selain secara pertimbangan secara umum sebetulnya tidak perlu semuanya langsung harus diberi suntikan ketiga ya. Karena apa? Karena bicara bahwa betul ya, bahkan sebelum hasil riset itu keluar, saya sudah sampaikan ini di bulan Juni ya, hasil analisa saya bahwa melihat fakta di lapangan sebagian besar dari yang terinfeksi ya, sudah divaksinasi penuh Sinovac itu terjadi setelah 6 bulan kurang lebih. Sehingga saat itu saya membuat analisa dan hipotesa bahwa memang kemungkinan besar Sinovac ini menurun fungsi proteksinya setelah 6 bulan. Nah, pada sebagian dari penerimanya ini yang terlihat dari tenaga kesehatan yang sebagian terinfeksi maupun ada sebagian kecil sekali yang wafat ya, gugur. Nah, atas dasar itulah makanya saya salah satu yang mengusulkan pada pemerintah untuk memberikan booster pada tenaga kesehatan. Ya, booster karena apa? Karena booster ini sekali lagi perlu sekali untuk kelompok yang rawan dari sisi pekerjaan ya, dalam hal ini tenaga kesehatan ataupun sebagian dari pekerja pelayan publik dan rawan dari sisi kondisi tubuh. Ini selanjutnya kondisi tubuh itu apa ya, lansia ya, juga yang memiliki komorbid atau faktor risiko lainnya. Jadi itu yang akhirnya saya sampaikan di awal-awal Juni ya. Dan belakangan ya memang riset itu membuktikan seperti itu ya, tidak aneh lah sebetulnya. Baik, Pak. Namun ya, Pak Diki, sejauh ini Indonesia dan Thailand sebenarnya memang sudah sepakat untuk memberikan booster, tapi dengan vaksin jenis lain, yaitu Moderna dan juga Pfizer. Harganya jauh lebih mahal, tapi memang apakah booster harus merek lain seperti mungkin yang lebih ampuh Moderna dan Pfizer, atau bisakah boosternya ini Sinovac lagi? Sebetulnya idealnya adalah booster yang sama. Ya. Jadi dari riset itu pun yang dikatakan 6 bulan dia menurun, ya, terjadi. Jadi di bawah threshold yang ditetapkan WHO sebagai penurunan itu. Nah, tapi itu nggak semuanya sebetulnya, harus saya jelaskan. Jadi ada sebagian yang menurun, tapi sebagian juga ada yang dalam titer yang cukup memadai. Nah, kalau bicara booster, idealnya itu sama, Sinovac juga. Dan itu ya bisa, sekarang pun bisa sebetulnya. Tapi yang harus diketahui sekarang kan kita ingin memastikan bahwa booster yang diberikan ini sangat efektif dalam menghadapi varian Delta atau varian Delta Plus atau varian Kappa ya, yang sekarang menjadi ancaman saat ini. Sehingga itulah sebabnya kalau memilih yang Sinovac ini kan jelas kurang begitu efektif dibandingkan yang messenger RNA, sehingga pilihan pada messenger RNA ini ya sudah tepat dan aman ya, sudah ada perbandingan risetnya juga di misalnya di
di Eropa. Baik, tapi sejauh ini dengan kondisi perekonomian negara yang saat ini tidak dalam keadaan stabil, bisa dibilang, Pak Diki, apakah booster Sinovac bagi masyarakat sipil non medis dan bukan mereka yang memang rawan terpapar itu cukup? Tidak harus Moderna atau Pfizer? Cukup Sinovac, dan menurut saya juga belum lah, saat ini belum perlu ya, belum perlu. Karena apa? Karena kita harus selesaikan dulu target pemberian vaksinasi ini pada kelompok yang rawan di masyarakat. Ini masih belum selesai soalnya. Yang lansia belum selesai, yang komorbid belum selesai. Nah, dan ini juga distribusinya lebih banyak di Pulau Jawa, Bali, belum di di luar Pulau Jawa. Nah, itu yang harus diselesaikan. Nah, saat ini bagi yang sudah menerima 2 kali suntikan, ya selain harus disyukuri, ya ini juga memberi pesan penting pada pemerintah pusat sampai kabupaten kota bahwa ya vaksin itu nggak boleh berdiri sendiri. Yang vaksin itu adalah strategi yang menambah strategi kita keluar dari situasi krisis ini. Yang mana yang utamanya yang 3T itu, dengan isolasi, karantina, dan 5M. Ingat loh, negara seperti Australia ini dia bisa pulih ekonomi, sosial ekonominya bukan karena vaksinnya baru mulai kok. Baik. Baru mulai 2 bulan. Pak Diki, mungkin saya boleh memberikan sedikit ilustrasi. Saya sudah disuntik vaksin kedua terakhir pada akhir Maret 2021. Kalau misalnya mau dihitung 6 bulan, berarti akhir September saya sudah seharusnya menerima dosis ketiga. Perlukah nanti di akhir September saya tes antibody untuk memastikan? Satu tidak perlu. Kedua, ada yang harus saya agak sedikit luruskan dengan 6 bulan ini, karena tidak serta-merta akhirnya semuanya akan hilang sama sekali proteksi. Jadi dalam riset itu, ya, masalah menimbulkan antibodi dari vaksin ini, ada yang disebut dengan sel T, sel B. Sel T dan sel B ini adalah satu respon imunitas yang sifatnya itu memori itu jangka panjang gitu. Jadi dia terus menghasilkan. Nah, ini dalam riset yang 6 bulan menurun itu belum dilihat gimana sih ini. Tapi dalam riset yang lain seperti di vaksin yang lain, ini ada terjadi timbul gitu. Artinya boosternya nggak mesti di 6 bulan itu. Jadi ada hipotesa bahwa sebetulnya pada sebagian besar ini masih bisa sampai 1 tahun hipotesanya. Nah, ini yang kita masih harus tunggu, termasuk untuk Sinovac ini. Kalau yang untuk termasuk untuk Pfizer yang lain, tapi dia sudah ada preliminary studinya. Nah, ini jadi jangan terlalu khawatir dengan nanti saya langsung ini ya. Bahkan itulah sebabnya sekali lagi ya 3T ini menjadi penting ya dengan 5M-nya. Karena yang penting memang 3M ini ya. Dan protokol kesehatan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, seorang pelajar SMP ditemukan tewas berlumuran darah di dalam rumah. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasinya usai jeda.